Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan berkenalan dan berbagi sedikit pengalaman. Perkenalkan, nama saya Nurdiah, bisa dipanggil dengan Bu Nur. Alamat saya di Wonosobo, Karangjati. Saya mengajar matematika di SMP Negeri 1 Karanggede. Sebelumnya, saya mengajar di SMK Negeri 1 Pabelan. Ada yang tahu SMK Negeri 1 Pabelan? Nanti bisa lihat di peta sini. Nah, di sini saya termasuk guru baru. Saya masuk di sini karena seleksi CPNS tahun 2019. Saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang seleksi CPNS 2019. Kemarin, di SMP Negeri 1 Karanggede dibuka satu lowongan, yaitu guru matematika. Ada beberapa lowongan guru matematika di Boyolali, salah satunya di SMP Karanggede, SMP 1 Wonosobo, SMP Kemusu, dan lain sebagainya. Setelah survei lokasi, saya menetapkan untuk mendaftar di SMP Karanggede. Kira-kira 1 bulan pendaftaran secara online dibuka. Kami tidak bisa melihat pesaing. Ternyata setelah lihat pesaing, jumlah pendaftar yang melamar di SMP 1 Karanggede ada sebanyak 51 orang. 51 itu yang diambil hanya 1 orang saja. Berarti kami ber-51 itu bersaing. Oh ya, dalam persaingan seleksi CPNS ada 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap SKD, yang kedua adalah tahap SKB. Tahap SKD itu diambil 3 orang, kemudian akan masuk tahap SKB. Nah, kami ber-51 itu dijadwalkan tesnya tidak sama, artinya berbeda hari. Ada yang selang 1 hari, ada yang selang 2 hari, dan lain sebagainya. Singkat cerita, kami para calon CPNS belajar semaksimal mungkin untuk menghadapi tes SKD tersebut. Sudah diceritakan sebelumnya bahwa seleksi untuk SMP Karanggede ada sebanyak 51 orang. Pada waktu itu, saya mempersiapkan diri dengan cara 1. Membeli buku, kedua ikut tryout online, ketiga berdoa. Nah, tibalah hari pada waktu SKD tes tersebut. Kemudian kami mengerjakan secara online dan langsung muncul nilainya. Nilai kami pada waktu itu langsung ditempel di papan pengumuman. Soalnya dulu ada sebanyak 100 soal dikerjakan dalam waktu 90 menit. Ada passing grade untuk setiap soal. Seleksi CPNS terdiri dari tes TKP, TWK, dan TIO. Yang lolos passing grade kemudian akan di ranking 3 besar, kemudian diambil untuk masuk tes SKB. Singkat cerita, pada waktu pelaksanaan tesnya tiba, nah, muncullah nilai saya waktu itu. Nilainya adalah 380 waktu itu. Tetapi sebelum-sebelumnya saya tidak tahu apakah nilai saingan saya itu di atas 380 atau di bawah 380. Akhirnya sisa-sisa itu saya buat file, ada file Excelnya. Kemudian setiap harinya saya melihat skor lawan-lawan saya. Dari 51 dulu itu ada 3 orang yang tidak ada skornya. Kemungkinan itu tidak berangkat atau yang lain, kami tidak tahu. Nah, pada waktu pengumuman itu saya tidak berani melihat apakah saya masuk 3 besar atau tidak, karena nilai yang disebutkan tadi itu adalah nilai yang tidak cukup besar di nilai matematika, karena teman saya ada yang mendapatkan nilai lebih dari 400. Pada waktu pengumuman, saya tidak berani melihat pengumuman. Yang melihat pengumuman adalah teman saya. Waktu itu teman saya yang ngabari saya, oh kamu masuk 3 besar, seperti itu. Pas di nomor 3, 380 itu adalah nomor 3. Nah, secara logika nilai saya itu masih di bawah beliau berdua.
Kemudian saya berpikir saya masih punya kesempatan satu kali lagi, yaitu namanya tes SKB. Ketika sudah masuk 3 besar, saya menutup mata. Artinya saya ya sudah, alhamdulillah masuk 3 besar, maka saya harus belajar sebaik mungkin supaya tidak ada penyesalan, supaya tidak ada dulu, karena sudah masuk 3 besar itu sudah kesempatan yang luar biasa. Nah, kita ingat waktu kemarin itu adalah waktu pandemi, artinya setelah pengumuman itu terjadi pandemi, berarti kami tes seleksi CPNS-nya diundur beberapa bulan. Hal itu memberikan waktu bagi kami untuk belajar lebih, tetapi juga ada memberikan kesempatan untuk lebih santai. Nah, akhirnya dari yang 3 besar tadi, saya sudah bertekad bahwa ya bismillah, saya niati, saya usaha, saya ikhtiar, apapun hasilnya nanti kalaupun tidak masuk, itu tidak ada penyesalan, tidak ada rasa gelo dalam menghadapi tes tadi. Nah, kemudian akhirnya saya belajar. Waktu itu belajarnya adalah belajar online. Kami memiliki grup, namanya Grup Pejuang Kopi atau Beskapi, yang sampai saat ini grupnya itu masih. Kami awalnya anggotanya itu lebih dari 1000, tetapi bagi teman-teman yang tidak konsisten maka akan di-delete dan dikeluarkan dari grup. Sampai sekarang anggota Beskapi itu hanya terdiri dari 100 orang, itu seluruh Indonesia, dan kami belajar bersama-sama. Setiap minggu itu diadakan 3 kali tryout, di mana soal-soalnya itu diambil dari kami masing-masing. Berarti kami membuat masing-masing misalnya 10 soal, yang mana soal itu akan kami gunakan untuk tryout. Setiap hari seperti itu. Bahkan guru kami, ada guru namanya Pak Arci, beliau adalah yang mengajari kami di tes SKB. Semoga kesehatan dan keselamatan untuk Pak Arci sekeluarga. Beliau yang mengajari kami sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 1, selalu mengajari kami secara online. Kemudian satu persatu dari anggota SKB tadi tes SKB, kebanyakan dari kami itu lolos. Nah, pada waktu hari H pelaksanaan tes SKB saya tanya seperti itu. Kami tes itu di waktu pandemi, pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, di ruang yang menyeramkan seperti itu. Tes SKB matematika itu 80 soal, waktunya 90 menit. Di dalam ruangan itu kami sudah tidak bisa berpikir, ya adanya berdoa, sholawat, membaca apapun yang bisa kami baca, doa-doa seperti itu. Nah, kemudian kami tes itu dilaksanakan secara online, dan keluarga kami yang ada di luar bisa melihat live streaming gitu ya, bisa melihat skor kami sekaligus skor saingan kami. Jadi yang mungkin yang deg-degan itu adalah yang di luar, karena yang menonton itu yang melihat saingan. Kalau kami yang di dalam itu ya hanya fokus mengerjakan. Waktu 90 menit di dalam ruangan itu terasa sangat singkat untuk mengerjakan 80 soal. Tinggal 1 menit itu ada 1 soal yang tidak bisa saya jawab. Saya sudah ikhlas, itu saya klik gitu. Tapi sebelum saya klik, saya sempat deg-degan. Nilainya muncul. Nah, kemudian muncul nilai maksimal untuk matematika SKB itu 400. Kemudian ketika saya klik, nilai saya alhamdulillah nilainya 300. Nah, tetapi itu belum membuat bangga, belum membuat bahagia, karena saya belum tahu. Kemudian kami waktu itu ada Mbak Dia Ika, Cikmu, dan saya itu keluar. Kami sudah ditunggu keluarga masing-masing. Nah, masing-masing keluarga itu udah senyum-senyum. Apa senyum-senyum? Dan ternyata alhamdulillah saingannya itu nilainya di bawah saya. Nah, yang nomor 2 tadi nilainya 240, yang nomor 1 nilainya 245, sedangkan nilai saya itu 300. Jadi kalau dijumlah alhamdulillah itu masih lebih tinggi. Nah, sampai pada akhirnya mengucap syukur alhamdulillah, setelah pengumuman resmi saya diterima di SMP Negeri 1 Karangkedhi. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Karangkedhi beserta Bapak Kepala Sekolah, saya mohon arahannya, saya mohon bimbingannya untuk
bergabung di SMP Negeri 1 Karanggede. Dan untuk anak-anakku sekarang saya mengajar matematika kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C, dan kelas 8D, serta kelas 9F. Mohon bantuan kerjasamanya, tetap mengikuti pembelajaran secara daring, patuhi protokol kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.